Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Berdasarkan pemahaman terhadap teologi Paulus, maka kita tahu bahwa keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah anugerah dari Allah dan sama sekali bukan merupakan hasil usaha manusia. Roma pasal 6 ayat 23, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Oleh karena itu, pernyataan Paulus kepada Timotius yang menjadi menu sarapan kita hari ini harus dipahami sebagai ungkapan syukur yang begitu besar dari Paulus atas anugerah Allah yang telah menyelamatkannya sebagai orang yang paling berdosa, yang dulunya merupakan seorang penghujat dan penganiaya jemaat yang ganas. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 dan 2, 1 Timotius pasal 1 ayat 13. Sahabat-sahabat Kristus, Paulus bersyukur karena menyadari betapa besarnya anugerah Allah kepada dirinya. Karena meskipun sejatinya ia merupakan seorang penjahat, namun kasih Allah yang sangat besar bersedia memberinya pengampunan dan hidup yang kekal dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kurang lebih sama juga dirasakan oleh seorang penjahat bernama John Newton. Siapakah John Newton? John Newton lahir pada 24 Juli 1725 di London, Inggris. Adalah seorang penjahat kejam, mantan pedagang budak, yang kemudian menjadi seorang gembala gereja sekaligus penulis lagu rohani. Perubahan besar itu terjadi karena seperti Paulus, John Newton juga menerima anugerah Allah yang sangat besar berupa pengampunan dan hidup kekal dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. John Newton lahir dari seorang ibu Kristen yang sangat taat dan seorang ayah yang merupakan kapten kapal dagang. Ibunya meninggal karena penyakit DBC ketika ia berumur 7 tahun. Dan di usia 11 tahun ia sudah menemani ayahnya dalam pelayaran laut. Pada usia 18 tahun ia dipaksa bergabung dengan Angkatan Laut Inggris. Tetapi ia mencoba melarikan diri. Sehingga ketika berhasil ditangkap, maka ia diberhentikan dari tugas dan jabatannya serta dihukum buang ke atas kapal budak yang sedang lewat. Tertarik pada perdagangan budak antar benua, maka ia kemudian bekerja sebagai pelaut di beberapa kapal yang terlibat dalam bisnis kejam tersebut. Meskipun ajaran Kristen dari ibunya tetap melekat pada dirinya, tetapi karena pergaulannya dengan para awak kapal yang cenderung kasar dan bejat moralnya, maka tidak heran apabila ia kemudian juga menjadi terpengaruh dan akhirnya memilih untuk menjadi pedagang budak yang kejam serta menjijikkan. Kapalnya menerima muatan orang-orang dari Afrika, lalu dibawa ke Amerika untuk dijual sebagai budak. Banyak sekali budak yang mati dalam perjalanan antar benua yang cenderung tidak manusiawi tersebut. Pernah kapal yang ditumpangi John Newton diterjang badai yang dahsyat, sehingga di tengah pengalaman hidup yang mengerikan tersebut, ia mulai memikirkan masa lalu dan masa depannya, juga kembali memikirkan Allah yang pernah diperkenalkan oleh ibunya, sehingga kemudian ia bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. John Newton menikah pada usia 25 tahun dan kira-kira 4 tahun kemudian ia mengalami sakit keras yang memaksanya untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai pelaut dan pedagang budak. Maka ia menerima tawaran pekerjaan sebagai pegawai bea cukai di sebuah pelabuhan besar. Setiap malam setelah sibuk bekerja seharian, ia rajin belajar dan membaca buku, termasuk Alkitab. Seiring dengan ketekunannya dalam membaca Alkitab, maka timbullah kesadaran John Newton bahwa Allah menghendakinya untuk menjadi seorang pendeta. Ia terus mengajukan diri, namun gereja-gereja di Inggris terus menolaknya karena ia merupakan mantan penjahat pedagang budak yang kejam serta menjijikkan. John Newton tidak menyerah. Sampai akhirnya di usia 39 tahun ia ditabiskan dan dikirim menjadi pendeta dari sebuah gereja desa yang kecil. Di sana ia melayani dengan giat dan penuh kasih, jauh berbeda dibanding pendeta-pendeta gereja Inggris di zamannya.
Ia sungguh prihatin terhadap keadaan semua anggota jemaatnya, termasuk yang miskin dan terpinggirkan. Lalu berusaha mencoba menjalankan berbagai bidang usaha untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan. Ia juga mendampingi sebuah keluarga yang salah seorang di antaranya baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Kasih serta perhatian John Newton berhasil memulihkan kesehatan jiwa William Cowper, mantan pasien rumah sakit jiwa yang mengalami depresi berat tersebut. Menariknya, hasil kerjasama dari mantan pasien rumah sakit jiwa dengan mantan penjahat tersebut adalah sebuah buku nyanyian pujian kepada Allah yang diterbitkan pada tahun 1779. Berisi 60 lagu rohani karya William Cowper dan 280 lagu rohani karya John Newton. Salah satu lagu rohani karya John Newton tersebut menjadi sangat terkenal dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sebuah lagu yang sejatinya merupakan ungkapan syukur dari John Newton atas anugerah Allah yang sangat besar yang mengubah hidupnya dari seorang penjahat pedagang budak yang kejam serta menjijikkan menjadi seorang pendeta sekaligus penulis lagu-lagu rohani yang memberkati banyak orang di seluruh dunia dan di sepanjang zaman. Lagu itu berjudul Amazing Grace yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Ajaib Benar Anugerah. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu ini. Amin.